Rangkuman materi PKN kelas 12 bab 1 Berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, saya dan Pancasila. Pancasila bukan sekedar dihafal dan dipahami, tetapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kamu. Beragam persoalan dan krisis seperti kekerasan, tawuran, narkoba, intoleransi, bullying, dan lain sebagainya terjadi karena minimnya pengamalan nilai-nilai dan ajaran Pancasila dalam kehidupan berpancasila. Pancasila merupakan Weltanschauung atau pandangan dunia. Artinya, Pancasila merupakan tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Pancasila menjadi pedoman hidup segenap bangsa Indonesia dalam kehidupan keseharian. 1. Sudahkah kita berpancasila? Untuk mengecek atau menilai dirimu sendiri, apakah perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ada jabaran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila di bawah ini yang dijadikan rujukanmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. 2. Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain. 3. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan. 3. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, tetapi bukan chauvinistik. Indonesia tetap bagian dari dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia. 3. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. 4. Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepa seliro, dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia. 1. Negara kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya. 2. Persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 5. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan. 2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. 3. Demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi barat, tetapi demokrasi berlandaskan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. 5. Bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. 2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. 3. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. 4. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. 5. Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Bagian B, saya berpancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh praktek pengamalan Pancasila sila pertama yang dapat kamu lakukan dalam keseharianmu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing. 1. Memeluk dan mempercayai sepenuhnya salah satu ajaran agama atau kepercayaan, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama atau kepercayaannya sebaik-baiknya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. 2. Menghargai pemeluk agama atau kepercayaan lain dengan cara tidak melakukan penistaan agama atau kepercayaan, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah, merendahkan dan melecehkan Tuhan, agama, atau kepercayaan lain, menghalang-halangi pemeluk agama atau kepercayaan lain melaksanakan ibadah. 3. Mau bekerja sama dengan rekan pemeluk agama atau kepercayaan lain tanpa membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama atau kepercayaannya. 4. Tidak memaksa pemeluk agama lain untuk mempercayai agama atau kepercayaan dirinya. 5. Tidak membuat kegaduhan atau mengganggu ketika pemeluk agama atau kepercayaan lain melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ini beberapa contoh praktek pengamalan Pancasila, sila kedua yang dapat kamu lakukan dalam keseharianmu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing. 1. Menentang keras berbagai bentuk perdagangan manusia yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. 2. Berbaur dan bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan latar belakang. 3. Tidak melakukan bullying dan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, kepada sesama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu donasi kepada panti asuhan, korban bencana alam, korban kekerasan dan terorisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan kepada orang lain, apapun latar belakang agama atau kepercayaan, status sosial, etnis, suku, dan latar belakang lainnya. Terlibat dalam upaya dan program pemeliharaan lingkungan
sebagai tempat hunian yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh manusia dan generasi berikutnya. Ikut berpartisipasi pada kegiatan atau program internasional, baik melalui jalur pendidikan, olahraga, ataupun kegiatan perdamaian dunia. Melakukan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan persaudaraan global, misalnya dengan siswa dari negara lain. Tidak melakukan fitnah dan ujaran kebencian, serta memproduksi dan menyebarluaskan hoaks. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikut ini beberapa contoh praktek pengamalan Pancasila sila ketiga yang dapat kamu lakukan dalam keseharian kamu. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing. 1. Mempertahankan status warga negara Indonesia dengan tidak berpindah menjadi warga negara lain, sekalipun ada banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ini dijadikan peluang untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. 2. Mempertahankan dan menjaga tradisi lokal, seperti pakaian tradisional batik, serta tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun berlangsung di lingkungannya. 3. Turut serta menjaga lingkungan Indonesia dari berbagai upaya pengerusakan melalui berbagai upaya dan cara, seperti menjaga kebersihan, tidak melakukan pembalakan liar. 4. Menempatkan kepentingan nasional dan kelompok di atas kepentingan pribadi, seperti menolong teman yang sedang kesusahan. 5. Turut serta memajukan perekonomian lokal dengan pemberdayaan UMKM, membeli dan menggunakan produk-produk lokal atau nasional ketimbang produk impor. 6. Menghindari konflik kepada sesama dengan cara tidak mengejek, mengadu domba, dan membuli warga negara lain yang berbeda latar belakangnya. 7. Turut serta dalam upaya untuk menghentikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. 8. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan masyarakat sebagai konsekuensi kamu menjadi warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini beberapa contoh praktek pengamalan sila keempat. Tentunya, kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak atau pendapatmu kepada orang lain, misalnya dengan cara melakukan suap agar orang lain mengikuti pendapatmu. Lalu selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, serta mematuhi segala keputusan musyawarah, sekalipun kamu memiliki pendapat yang berbeda. Ikut serta menyuarakan aspirasi, gagasan, dan solusi kepada pemimpin, baik di tingkat RT atau RW, kelurahan, maupun sampai dengan tingkat nasional, terkait dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikutnya, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bersikap, bertindak, dan berpikir di lingkungan masyarakat, sehingga sebelum kamu bertindak, bersikap, berpendapat, kamu harus memikirkan secara logis dan menggunakan hati nurani. Kamu dapat berefleksi tentang apakah tindakan, sikap, dan perkataan kamu sudah benar. Jika sudah benar, apakah tepat dan memiliki manfaat. 5. Terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, mendamaikan yang sedang bertikai dengan cara-cara demokratis. Selain itu, ada banyak contoh praktek lain yang dapat kamu lakukan sebagai wujud praktek pengamalan sila keempat ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini beberapa contoh praktek yang bisa kamu kerjakan. Tentunya kamu perlu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing. 1. Tidak melakukan pemerasan dan penipuan, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. 2. Ketika kamu menjadi pemimpin, seperti OSIS atau ketua pemuda di lingkunganmu, berlaku dan bersikap adil kepada semua anggotanya, tidak berdasarkan suka tidak suka. Tidak bersikap poros dan hidup mewah,
serta pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Menolong orang lain yang kesulitan, kesusahan, korban bencana alam, korban kekerasan, dan terorisme. Menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan mental. Menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan masyarakat untuk seluruh kepentingan masyarakat. Menghargai hasil karya atau kerja temanmu dengan tidak melakukan plagiasi. Berani menyampaikan kebenaran demi tegakkan keadilan, seperti bersedia menjadi saksi atas suatu kejadian atau peristiwa jika kamu benar-benar mengetahui kejadian atau peristiwa tersebut. Ikut membantu tenaga dan materi dalam gerakan sosial untuk membantu orang lain. Bagian C, laporan perancangan portofolio. Hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan presentasi adalah pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Artinya, rancangan portofoliomu sudah siap dipresentasikan. Dua, berikan pembuka yang apik. Artinya, kamu bisa memulai misalnya dengan pertanyaan atau kutipan dari salah satu tokoh penting. 3. Komunikasi nonverbal. Dalam presentasi, seluruh tubuhmu perlu digunakan untuk membantu melakukan presentasi, mulai dari kontak mata, gerakan tubuh termasuk tangan, dan lain sebagainya. 4. Teruslah berlatih untuk meningkatkan kualitas presentasimu. Secara lebih teknis, ada beberapa tips presentasi yang dapat kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan kata kunci, tips atau teknik presentasi di depan kelas, pada mesin pencarian ataupun di media sosial seperti YouTube. Berikut beberapa contohnya. Kamu tentu saja dapat mencari contoh lain yang menurutmu relevan. Setelah kamu mempresentasikan portofoliomu kepada rekan dan atau guru, jangan lupa untuk meminta umpan balik dari mereka tentang apa yang telah baik dan perlu diperbaiki di portofolio ini. Umpan balik dari rekan atau guru ini sangat penting untuk mendapatkan portofolio yang berkualitas. Kebersediaan untuk menerima umpan balik ini sebenarnya bagian dari pengamalan Pancasila, terutama sila keempat. Demikian juga dengan memberikan umpan balik ke karya rekanmu, juga salah satu bentuk dari pengamalan Pancasila. 2. Refleksi itu sangat penting. Dalam menyusun portofolio ini, kamu perlu melakukan refleksi agar kamu dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap pengalaman mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi seperti proses bercermin, melihat diri kita sendiri, bagaimana wujud dan penampilan kita, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Melalui refleksi, kita dapat melihat kembali pengalaman yang kita lewati dengan tujuan agar di masa mendatang kita menjadi lebih baik. 3. Jangan lupa bukti. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa portofolio ini merupakan rekaman pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh diri kamu. Oleh karena itulah, kamu perlu menyertakan bukti. Bukti-bukti yang dapat kamu kumpulkan bisa bermacam-macam, mulai dari video, foto, tanda tangan dari pihak yang berwenang seperti RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, ketua pemuda, atau salah satu kedua orang tua, dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada guru terkait dengan bukti-bukti lain yang dapat dilampirkan dalam portofolio ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.